Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu kita bertemu kembali dalam eh, pelatihan auditor halal angkatan 35 hari yang terakhir, hari yang keempat. Kita sapa dulu, telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Dr. Yuni Kilawati SPI MSI. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Sehat-sehat Bu Yuni. Alhamdulillah Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini Bapak Ibu kakak kelas saya. Beliau adalah akademisi di Universitas Brawijaya. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala Laboratorium Riset Terpadu Universitas Brawijaya. Untuk sesi pertama ini, beliau akan menyampaikan materi standar pengujian laboratorium halal. Bu Yeni mungkin bisa saya informasikan untuk materi dimulai jam 8 sampai dengan jam 10 dan sebagai informasi bahwa peserta pelatihan pada batch 35 ini sebanyak 32 peserta berasal dari LPH existing, kemudian LPH baru dan calon LPH, baik itu dari perguruan tinggi, Halal Center, kemudian ada dari Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta, dan juga ada 3 orang dari LPH Korea. Demikian Bu Yuni yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Yuni untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share screen. Pagi ini kita akan berdiskusi ya. Kita akan sharing season aja terkait dengan hmm, ya, Standard of Laboratory Testing to Support Halal Product Certification. Slide saya sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Sudah jelas Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini hari ketiga, hari terakhir ya kalau nggak salah untuk yang reguler, hari keempat atau ketiga. Nah itu biasanya Bapak Ibu akan berdiskusi tentang pengujian, ya, tentang pengujian. Nah ini mungkin kita kenalan sedikit Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya saya di Laboratorium Sentral, sekarang menjadi Laboratorium Terpadu, itu sejak tahun 2012, sudah 14 tahun yang lalu ya, sampai sekarang mulai dari menjadi kepala divisi sampai sekarang menjadi kepala Laboratorium Riset Terpadu di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Marilah kita mulai dengan ayat Al-Quran, Al-Baqarah 168, yang artinya bahwa wahai umat manusia, makan-makanlah yang halal dan thoyyib yang disediakan di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah setan karena sesungguhnya dia adalah musuh kita yang nyata. Hal ini akan mengingatkan saya dan juga tentu saja Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita cari dalam pelatihan ini sesungguhnya adalah sedang menjalankan perintah Allah, salah satunya dari Quran Surat Al-Baqarah 168. Halal produk di Indonesia, bahkan di dunia, ini sangat pesat ya, diperhatikan ya. Pesat sekali peningkatannya menjadi salah satu fokus dari eh, penduduk di muka bumi ini. Yang pertama penyebabnya adalah peningkatan populasi. Jadi populasi manusia yang meningkat, di mana populasi tersebut mayoritas adalah umat Muslim, tentu saja meningkatkan jumlah umat Muslim di seluruh dunia. Nah, selain itu juga adanya pergeseran konsumer eh, awareness yang menyebabkan peningkatan market di produk halal. Nah, sebenarnya pergeseran awareness dari konsumer itu tidak hanya yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi umat muslim yang meningkat keimanannya sehingga mereka aware harus menggunakan
barang yang halal dan thayyib, bukan saja umat muslim, tetapi sesungguhnya non-muslim pun mereka sudah mulai bergeser. Jadi mereka sudah mulai melakukan suatu lifestyle yang aman. Nah, lifestyle yang aman itu tentu saja yang safe, yang bersih, yang murni, ya tidak ada campuran, ya tidak ada kontaminan. Nah, dan itu semua syarat-syarat itu dipenuhi oleh produk halal dan thayyib. Sehingga tentu saja produk halal ini tidak hanya diminati oleh umat muslim tetapi juga non-muslim. Yang ketiga tentu saja peningkatan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya, maka kita tidak lagi mempermasalahkan ada di mana sebenarnya produsen. Jadi market bisa terbuka lebar, bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan oleh pengguna dari ujung ke ujung dunia, gitu ya. Jadi eh, tentu saja ini menyebabkan pertumbuhan terhadap halal produk di dunia. Coba kita lihat data ini, gitu ya. Kalau kita bicara Indonesia, Indonesia itu masih menempati posisi satu, di mana persentase umat Muslim dari seluruh umat Muslim di dunia itu sekitar 12,7%. Sementara di Indonesia sendiri umat Muslim itu mencapai 87,2%, ya, di Indonesia. Ini di bawahnya ada Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, dan seterusnya sampai Kamboja. Dia 2%. Kita 87% ya, 2 di Indonesia. Nah, tentu saja quantity ini tidak menurunkan quality. Jadi kita juga punya quality yang sangat sangat bisa dibanggakan, di mana sesuai dengan skor indikator GIEI itu Indonesia di tahun 2023 itu menempati posisi 3, yang mana di tahun 2018 kita masih pada posisi 10. Nah, pertumbuhan sektor industri halal di Indonesia, menurut Global Muslim Travel Index tahun 2023, kita sudah menempati posisi 1. Nah, ini semualah yang menyebabkan bagaimana kita bisa menjamin, menggaransi bahwa industri halal di Indonesia itu bisa dipercaya, bahwa kehalalannya itu memang benar-benar terjamin dia halal. Artinya begini Bapak Ibu, kadang-kadang eh, banyak konsumen yang tidak mengakui, gitu ya, tidak mengakui. Oh, ini sudah disertifikasi, tetapi apakah betul dia itu bisa trust, gitu, bisa dipercaya. Nah, sehingga kita sebagai auditor itu merupakan garda terakhir untuk menjamin bahwa sertifikasi halal di Indonesia itu benar-benar dia sudah bisa dipercaya. Nah, nanti salah satunya kita akan bicara tentang peran laboratorium di situ. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan BPJPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal kecuali yang memang berbahan dasar non-halal. Jadi kalau memang mereka menyebutkan bahwa ini bakso mengandung babi, ya tentu saja tidak perlu ada sertifikat halal. Tapi di luar itu semua, maka harusnya itu wajib. Nah, kita tinggal hitung-hitungan nih, berapa persen sebenarnya produk yang beredar di Indonesia dan bahkan mungkin diperjualbelikan di luar itu yang belum tersertifikasi halal. Kalau sudah tersertifikasi halal, pertanyaan berikutnya, trust atau tidak? Harusnya itu sudah terjamin trust. Apa sih halal produk itu? Mungkin ini kita mengulang bersama, Bapak Ibu sudah paham semua. Bahwa yang disebut dengan halal production itu adalah all raw materials, ingredients, food additives, processing aids. Nah, semuanya harus memenuhi standar halal. Ya. Misalnya, pada waktu proses pembuatan produk,
Pada processing, itu equipment itu harus dedicated only to the production of halal food. Nggak boleh dicampur adukkan, terutama untuk perusahaan yang dia punya produk non halal. Ya. Kemudian production facilities like water, buildings, treatment equipment, warehouse, ya, and personnel. Nah, also personnel. Semuanya harus free from source of contaminations. Jadi tidak boleh ada peluang sedikit pun untuk terjadinya kontaminasi. Dan tentu saja harus memenuhi syarat kebersihan yang diacu. Mungkin perusahaan itu mengacu HACCP, GLP, GMP atau yang lainnya. Ya. Jadi semua cross contamination selama handling material, processing, storage sampai distributions and sales itu harus dipastikan tidak ada contaminations cross. Kalau kita lihat haram material itu sebenarnya source-nya dari bermacam-macam, ya. Mulai dari misalnya Homer, human body. Human body itu yang sering digunakan misalnya hair, rambut, placenta, fetus, ya, embrio, ya, blood. Itu apa sering digunakan. Untuk apa? Misalnya, untuk rambut itu diambil L-cysteine-nya, digunakan untuk flavor, seasoning, breath improver. Kalau plasenta misalnya, itu bisa digunakan untuk antioksidan. Nah, dipakai untuk campuran kosmetik supaya mengandung anti-aging, ya. Nah, kemudian fetus, embrio itu bisa digunakan juga diambil apa namanya apa selnya untuk melakukan apa GMO dan lain sebagainya. Kemudian eh, babi sendiri pig misalnya ya juga bisa diambil jelas itu mengandung panal. Nah, bagaimana juga dengan barang-barang yang halal sebenarnya, sorry, produk-produk sumber produk yang halal sebenarnya, misalnya seperti bebek, ayam, kambing, sapi, all animal yang halal. Tetapi kalau dia itu tidak disembeli atau disembeli tetapi tidak berdasarkan hukum Islam, maka dia masuklah di dalam haram material. Nah, ini semua, maka kalau itu sudah menjadi uh, uh, bahan atau sudah menjadi produk, maka agak susah untuk kita telusuri apakah dia ini dari awal bisa terjamin kehalalannya atau tidak. Sebagai contoh, misalnya kita ambil satu saja yang jelas haram, misalnya apa namanya pig ya, babi. Babi ini derivatifnya, turunannya banyak sekali. Mulai dari contoh kita ambil skin, kulitnya. Kulit itu bisa diambil gelatinnya. Gelatin bisa diambil lagi sebagai bahan untuk penyusunnya ice cream, marshmallow, yogurt, soft candy, jelly, atau soft capsules. Ya, dalamnya itu halal, tetapi soft capsules-nya itu berasal dari gelatin yang diambil dari kulit babi. Maka tentu saja ini menjadi sumber tidak halal. Bagaimana kita tahu dengan kasat mata bahwa gelatin yang digunakan itu berasal dari pig? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau eh, menyampaikan pendapatnya, mumpung pagi-pagi ini pemanasan. Saya lihat online semua, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kasat mata kita bisa melihat gelatin itu berasal dari produk halal atau haram? Izin jawab, Dari Bu. dokumennya aja, Bu. Nggak Iya, Bu. bisa selain itu. Kalau Oke, lihat fisik barangnya nggak bisa. oke. Terima kasih Pak Triano dari mana Pak Triano? Dari Palembang, Bu. Dari Palembang. Oke, selamat pagi Palembang. Jadi dengan kasat mata Pak Triano bilang tidak bisa.
Harus dengan dokumennya. Pertanyaannya kalau nggak ada dokumennya, Pak Triano? terpaksa harus lewat itu dari apa uji laboratorium. Ya, tepat sekali. Jadi itulah sebabnya kenapa laboratorium itu menjadi penting peranannya dalam proses sertifikasi halal. Ya, jadi dengan kasat mata kita tidak tahu. Kita ambil satu produk lagi, misalnya dari bulu atau rambutnya babi. Ya, itu dipakai sebagai sikat gigi, sebagai sikat, ya. Sisteinnya itu juga bisa dipakai sebagai breath improver, flavor, ya. Nah, itu bagaimana? Apalagi sudah diturunkan lagi menjadi sistem. Jawabannya Pak Triano tadi mengatakan bahwa ya itu tidak bisa. Kalau dengan kasat mata, apalagi tidak ada dokumen, maka harus melalui pengujian di laboratorium. Ini kita bicara tentang standar, ya. Tadi sudah disampaikan harus menguji di laboratorium. Nah, di laboratorium standarnya seberapa? Nah, ini bukan bukan tentang Homer misalnya ya. Kalau Homer atau tentang babi ya, itu sesedikitnya itu sudah dianggap haram. Tapi kalau misalnya alkohol yang dari fermentasi, dari fermentation product misalnya, maka World Halal Food Council itu adalah World Halal Food Council itu organisasi internasional ya, dia yang menetapkan pengujian halal. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan praktik dan memfasilitasi perdagangan global produk. Ya, jadi kan sebenarnya setiap negara itu punya standar pengujian halal yang tentu saja beragam, berbeda-beda. Maka perlu satu koordinasi yang untuk menyelaraskan, memastikan konsistensi dalam sertifikasi ini. Sehingga apa? Sehingga metode pengujian ini bisa distandarkan sehingga meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan penerimaan pasar terhadap produk halal ini. Kalau sudah disertifikasi di Indonesia halal, maka dijual ke Korea, dijual ke Jepang, itu semua harusnya juga dianggap sudah dipercaya bahwa dia halal. Seperti itu. Saya lihat ada yang raise hand, mau difasilitasi sekarang atau bagaimana tuh? Bu, Silakan Bu Yuni, apa langsung atau nanti di sesi terakhir? ya ini takutnya beliaunya keburu lupa. Ya, lupa. Izin Silakan Bu, aja. Ya, Oh, izin Bu baik, nanya. silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam. kebetulan kan saya dari Kemenkes Bu ya. Ya, Ini mau nanya, tadi kalau babi kan udah jelas Bu ya. Babi dan hambar itu kan udah jelas, human body. Nah, sekarang hewan yang seperti sapi, kambing, dan lain-lain itu kan eh, kalau disembelih, tanpa disembelih kan jatuhnya bangkai Bu ya. Jadi haram Bu ya. ya. Masalahnya kalau ada produk yang dipakai untuk bahan tambahan dan bahan penolong, kita kan nggak tahu Bu, itu hewannya udah disembelih dengan syariah Islam atau belum. Itu bagaimana ya Bu? Apa Ya. tetap uji uji lab atau bagaimana? Yang kedua, untuk membedakan bahwa eh, apa namanya hewan itu kan yang selain disebutkan tadi babi itu tadi halal Bu ya. Tapi kan disembelih kan tanpa disembelih dengan syariah Islam kan tadi bangkai. Nah itu bagaimana Bu? Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Suryansa dari Kemenkes ya. Pak Nggih Bu, Suryansa, nggih Bu, ya. nggih, Ini sambil kenalan Pak, sambil cari nggih. saudara ini ceritanya. Makanya saya sebut yang merespons. Begini, sebentar. Bu, suaranya hilang. Oh ya, mohon maaf Pak, saya Ya. terpencet. Bu, izin lagi satu Bu, mumpung Ya ingat boleh, Bu. boleh. Mm-mm. Satu, kedua, saya pernah tinggal di Solo Bu ya, selama 3 tahun. Ya kan, di Solo itu kan banyak jual
pelihara babi, Bu. Waktu itu. Terus sama juga pernah main ke pasar di Solo itu. Nah, masalahnya di pasar itu kan kita nggak tahu, bukan di pabrik atau apa, Bu ya. Itu ada yang jual babi, daging babi, di sebelahnya daging ayam apa sapi gitu. Nah, kadang kan air siram dari pedagang yang babi tadi kan, asal siram-siram kan kecipratan, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryansa. Sebenarnya yang ditanyakan itu nanti akan kita bahas di belakang semua, tapi nggak apa-apa, saya spill dulu ya daripada penasaran ya Pak ya. Jadi intinya kalau berkaitan dengan binatang hak yang tidak disembelih atau disembelih tidak dengan cara Islam, itu tracingnya adalah dari dokumen Pak. Dari dokumen apakah dia ini memiliki apa namanya dokumen pendukung bahwa sumbernya itu, bahannya itu dilakukan penyembelihannya di RPH mana tuh, di rumah potong yang mana, atau mungkin dia punya RPH sendiri yang sudah tersertifikat halal atau tidak. Nah, itu yang akan memberikan informasi apakah bahan dasarnya itu berasal dari hewan yang sudah disembelih dengan syariah Islam atau tidak. Kemudian untuk yang tadi Pak dijual di pasar dan lain-lain ya, kalau yang seperti itu kita sebagai konsumen ya memang tidak boleh, ya jelas dihindari saja karena itu kemungkinan terjadinya cross kontaminasi sangat tinggi, sangat jelas itu. Tetapi kalau kita sebagai auditor maka kita harus menyampaikan bahwa itu tidak boleh terjadi. Kalau itu masih terjadi berarti tadi yang kita bahas di slide berapa ini tadi. Nah, berarti ada possibility terjadi cross contamination, maka kita tidak boleh memberikan rekomendasi untuk disertifikat halal sebelum dia melakukan perbaikan terhadap prosesnya itu tadi. Atau kalau Bapak bilang sudah di pasar berarti salesnya, distributionnya, ya. Jadi harus dipastikan itu semua there is no possibility of Hmm. cross contamination. Kalau masih ada possibility, kita tidak boleh memberikan rekomendasi. Iya. Seperti itu ya, Pak Suryansa. Pak, izin satu lagi, Bu, yang balik pertanyaan awal. Kebetulan kan kita uh, di Alkes, Bu. Apa nanti auditnya itu ke Alat alat-alat kesehatan, kesehatan. Bu. Oke. Oke. Ya kan, ada bahan-bahan yang nanti misalnya, Bu, di anestesi atau ventilator atau yang berhubungan apa transfusi darah, ya, hemodialisa gitu, Bu ya. Itu kan bahannya itu kan selang-selangnya itu, Bu. Nah, kita kan kalau ngaudit nanti ke suatu pabrik, itu berarti mentelusurin sampai bahan-bahan yang terbuat dari mana gitu, Bu ya. Iya, Seperti itu, betul. Bu ya. Ya, Iya. makasih, Bu. Kalau seandainya bahan itu misalnya dia impor atau dia ambil dari apa istilahnya vendor lain gitu ya, ya di situ juga harus disampaikan bahwa bahan yang dibeli itu sudah tersertifikat halal. Sampai di situ saja Pak. Nanti apa namanya bahan yang sudah ada sertifikat halalnya itu kalau apa namanya sebagai bahan pendukungnya sudah ada sertifikat halal di situ, maka seandainya terjadi suatu pelanggaran ataupun penyelewengan, nah kita tidak bertanggung jawab di situ. Karena kan kita yang kita terima adalah sertifikat halalnya itu tadi. Jadi tidak usah double check sampai yang sudah ada sertifikatnya gitu. Oke, makasih, Bu. Ye, baik Pak Suryansa. Nah, bisa kita lanjutkan lagi. Nah, di Indonesia juga telah diatur oleh pemerintah pada PP nomor 39 tahun 2021 di pasal 26 bahwa LPH itu memiliki kantor sendiri, iya pasti memiliki auditor halal paling sedikit 3. Ini salah satunya Bapak Ibu di sini sedang memenuhi ini ya, memenuhi syarat ini. Kemudian syarat ketiga harus memiliki laboratorium atau ya kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Jadi LPH tidak harus punya laboratorium ya Bapak Ibu, cukup memiliki kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang punya laboratorium. Tapi kalau punya ya lebih bagus lagi gitu. Nah, sekarang kenapa kok harus ada laboratorium? Tadi di peraturan pemerintah
nomor 39 tadi kok harus ada laboratorium. Apa sih pentingnya pengujian laboratorium dalam sertifikasi halal? Gitu. Nah, pengujian laboratorium ini sebenarnya tadi disampaikan juga di diskusi awal, mendukung proses sertifikasi halal dengan menyediakan data objektif dan terverifikasi tentang komposisi produk, kemurnian bahan baku, dan potensi kontaminasi bahan haram. Nah, bagaimana laboratorium itu bisa dikatakan dia menyediakan data objektif dan terverifikasi? Maka laboratoriumnya harus terstandar. Standar siapa yang menstandarisasi? Yang menstandarisasi ada kalau di Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional, ya. Dan Badan Standarisasi Nasional itu yang sekaligus harusnya juga distandarisasi oleh internasional MRA, misalnya, ya, IEC, ya. Maka dalam sistem jaminan produk halal ini peran laboratorium itu sebagai verifikator independen. Jadi laboratorium itu tidak boleh berpihak, Bapak Ibu. Misalnya yang diaudit adalah produk dari perusahaan saudaranya yang punya laboratorium. Nah, itu potensi dari keberpihakannya tinggi. Itu tidak diperbolehkan. Karena laboratorium itu berperan pertama sebagai verifikator independen keamanan dan kualitas produk. Ya. Independen. Yang kedua, penyedia data ilmiah untuk keputusan sertifikasi. Jadi sebenarnya laboratorium itu tidak memutuskan, oh ini halal, ini haram, tidak boleh seperti itu memang. Kita laboratorium hanya menyediakan data ilmiah. Oh ini ada kandungan babi, berapa kandungannya. Nah, itu saja akurasi data itu saja yang disampaikan kepada auditor. Nanti auditor yang akan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang dihasilkan oleh data ilmiah yang dihasilkan oleh laboratorium. Penjamin transparansi dan akuntabilitas proses halal. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terima dengan hasil analisis di laboratorium, maka laboratorium wajib untuk mengeluarkan data secara transparan. Apakah data ini sudah benar atau belum, itu nanti akan terbuka disampaikan kepada pengguna. Dalam hal ini pengguna laboratoriumnya adalah pelaku usaha yang diarahkan oleh auditor tadi untuk melakukan pengujian. Yang keempat adalah pendukung pengakuan internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA). Nah, ini yang saya bilang tadi, maka untuk itu laboratorium yang ditunjuk untuk menguji harus yang terstandar internasional dong, gitu kan? Terstandar internasional karena dia harus diakui secara internasional, ya, harus diakui data yang dihasilkan tadi untuk mendukung sertifikasi halal. Nah, bagaimana regulasi nasional dan internasional? Pengujian laboratorium halal di Indonesia ini diatur melalui peraturan BPJPH tentang akreditasi dan penilaian kesesuaian lembaga pemeriksa halal. Standar Nasional Indonesia SNI ISO IEC 17025/2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, jadi regulasinya di nasional dan internasional, laboratorium yang boleh ditunjuk untuk melakukan analisis pengujian untuk mendukung sertifikasi halal itu adalah laboratorium yang terstandar nasional Indonesia SNI ISO IEC 17025/2017. Dalam hal ini untuk laboratorium pengujian. Ya. Nah, peraturan tentang sistem jaminan SJPH, standar internasional OIC, SMI IEC 35 untuk analisis produk halal. Laboratorium yang menjalani pengujian halal harus memiliki akreditasi internasional yang diakui oleh International Laboratorium Accreditation Corporation (ILAC) dan Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA). Nah,
ISO 17025 2017 itu diakui oleh ILAC gitu ya. Maka jangan lupa nanti Bapak Ibu kalau mengarahkan pengujian ke laboratorium yang terstandar ini karena regulasinya seperti itu. Oke, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya uraikan di depan, bahwa quality standard for halal certification yang untuk eh, requirement of product certification bodies itu adalah ISO 17065. Yang untuk inspection organization LPH itu di ISO 17020. Untuk self declaration 17029. Nah, untuk laboratorium pengujian di 17025. Ini bukti fisiknya Bapak Ibu. SNI untuk ISO 17025 2017. Bagaimana dengan LPH yang belum memiliki laboratorium? Maka dalam membangun atau membentuk suatu laboratorium yang laboratorium pengujian halal ini ya spesifiknya, yang pertama harus tahu tentang standar halal. Ya. Jadi apa yang dibolehkan, apa yang dilarang di Al-Quran itu harus tahu semua. Nah, yang kedua setting up laboratori. Jadi apa sih equipment yang dibutuhkan? Kalau ditanya, sering ada yang tanya setiap saya memberikan pelatihan begini. Sebaiknya beli alat apa dulu, Bu? Nah, pertanyaannya bukan beli alat apa dulu. Kalau beli loh ya, kecuali yang sudah ada. Kalau beli, maka kita tetapkan dulu mau ruang lingkup apa yang mau kita ambil atau kita daftarkan ke KAN, ya. Sehingga kita dapat SNI-nya itu lingkup apa. Maka menyesuaikan untuk lingkup itu, equipment yang dibutuhkan apa. Sebaliknya, kalau kita sudah punya equipment, katakanlah kita sudah punya laboratorium, tapi belum laboratorium pengujian halal. Kita punya equipment apa? Maka di equipment itu bisa digunakan untuk menganalisis apa. Nah, itulah yang didaftarkan ke Komite Akreditasi Nasional ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga adalah merekrut staf berkualitas atau berkompeten. Ini tidak bisa hanya dikatakan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan sertifikat bahwa dia punya kompetensi di bidang pengujian tersebut. Kemudian yang keempat adalah menetapkan prosedur pengujian. Nah, ini tentu saja nanti diuji oleh Komite Akreditasi Nasional, apakah sudah establis apa belum. Nanti ada unjuk kerja dan seterusnya berkali-kali gitu ya, direvisi, disesuaikan. Kalau sudah stabil, datanya bagus, dibuktikan dengan uji banding, dengan uji profisiensi, sudah inline, maka bisa ditetapkan metode tersebut yang didaftarkan ke Komite Akreditasi Nasional. Setelah semuanya disetujui oleh KAN, biasanya ada certification. Kita akan mendapatkan sertifikat untuk laboratorium itu. Nah, kalau sudah punya sertifikat, tidak berhenti di situ. Laboratorium secara kontinu harus melakukan monitoring dan improvement. Apa yang perlu diimprove? Dimonitor apakah metodenya masih menghasilkan data yang akurat. Apakah SDM-nya masih memenuhi kriteria sehingga menghasilkan pekerjaan kinerja-kinerja yang sesuai. Apakah alatnya masih sesuai? Apakah perlu kalibrasi? Ya. Kemudian environment-nya, ya. Lingkungannya, apakah masih sesuai seperti yang dipersyaratkan oleh KAN. Nah, itu adalah step yang terus tidak akan ada hentinya. Ini standar ISO 17025 itu sebenarnya isinya itu hampir sama dengan GLP, GMP, tetapi kalau di 17025 ini lebih ketat, Bapak Ibu. Jadi ada kebijakannya, struktur organisasinya, sumber dayanya, sistem pemrosesannya, sampai ke sistem manajemennya. Kemudian
Standar ini apa ISO. Ini untuk Bapak Ibu yang mungkin di laboratoriumnya belum terstandar atau kalau Bapak Ibu di laboratoriumnya sudah ada standar ISO 17025 ini kita sebagai refreshing aja ya. Nah, intinya bahwa ISO IEC 17025 2017 itu adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, dalam hal ini yang berkait dengan halal secara langsung itu pengujian. Kalau kalibrasi itu mengkalibrasi alatnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu punya laboratorium dua-duanya gitu ya. Yang dipersyaratkan di PP itu adalah laboratorium pengujiannya. Di kami, di UB ada dua-duanya, pengujian dan kalibrasi. Nah, standar ini memastikan bahwa laboratorium mengoperasikan sistem manajemen mutu yang komprehensif, menjaga integritas hasil pengujian, memberikan hasil yang akurat, dapat direproduksi, dan dapat dilacak. Diakui secara internasional. Nah, ini persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian tadi ada objektif, tidak berpihak, ya. Kemudian pengaduan, kalau ada yang tidak puas boleh mengadu ke laboratorium. Perbandingan antar laboratorium, secara rutin hasil pengujian kita tuh dibandingkan antara laboratorium satu dengan yang lain yang sama-sama terstandar ISO 17025. Harusnya datanya inline. Kalau sampai ada yang outlier, maka dipertanyakan di bagian mana tuh yang salah. Kemudian perbandingan intralaboratorium. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di laboratorium tersebut punya dua analis atau punya dua alat, ya, maka dibandingkan hasilnya harusnya sama. Kemudian uji profisiensi ini diadakan oleh lembaga atau laboratorium yang diakui oleh kan sebagai laboratorium penguji profisiensi. Biasanya mereka menyiapkan sampel, dibagi ke laboratorium-laboratorium yang terstandar ISO, terus kemudian mereka hasilnya dibandingkan. Harusnya tadi inline. Kemudian aturan keputusan, verifikasi, validasi, bagaimana kita menyediakan metode, apakah metode itu harus dengan metode terstandar atau dengan metode yang dikembangkan. Itu nanti jatuhnya kalau metode yang terstandar cukup verifikasi, kalau metode yang dikembangkan kita butuh validasi. Nah, ini adalah proses bisnis di laboratorium sesuai dengan persyaratan ISO IC 17025. Mulai dari sampel masuk sampai result, ya, sampai kesimpulan itu diatur di dalam standar ISO 17025. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri gitu ya. Jadi semuanya ada standarnya. Nah, organisasi dan manajemen di laboratorium terstandar ISO 17025 ini tercantum di klausul 4 di SNI-nya. Itu laboratorium halal harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tanggung jawab dan kewenangan yang terdefinisi. Kemudian kebijakan dan prosedur tertulis untuk semua kegiatan laboratorium. Tadi mulai dari mulai dari penerimaan sampel sampai keluar sertifikat uji. Kemudian sistem manajemen mutu terintegrasi, ya, dokumentasi lengkap dan dapat diakses, mekanisme kontrol perubahan yang efektif, rencana darurat dan kontinuitas bisnis, semuanya ada di klausul 4 diatur. Nah, ini struktur organisasinya, istilahnya bisa apa saja, tetapi intinya itu ada manajer puncak, ada teknis, mutu, administrasi, dan staf analis. Sumber daya ada di klausul 5, terdiri dari yang pertama adalah personil. Personil auditor dan analis laboratorium harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman yang diakui secara nasional. Ini sebabnya Bapak Ibu sekarang sedang mengikuti sertifikasi ya untuk auditor. Sedangkan analis di laboratorium juga harus memiliki sertifikat kompetensi tadi untuk membuktikan bahwa dia kompeten di bidangnya.
Kemudian fasilitas dan lingkungan. Laboratorium harus memiliki lingkungan yang terkontrol tadi untuk mencegah kontaminasi silang dengan ruang terpisah untuk sampel halal dan non halal. Di laboratorium saja harus terpisah, apalagi tadi di pemasaran sampai mau diterima oleh konsumen gitu ya produknya. Kemudian peralatan dan kalibrasi. Semua alat pengujian harus dikalibrasi secara berkala oleh penyedia jasa kalibrasi yang juga terakreditasi ya Bapak Ibu. Kemudian sistem metrologi, hasil pengujian dapat dilacak ke standar internasional dan standar acuan nasional. Oke, ini saya lanjutkan atau kayaknya ada yang tanya dari ini ya. Ada yang raise hand tadi Pak Desi. Oh ya, Turun silakan. lagi. Iya, baik. Atau kalau enggak, ini yang pertanyaan Iya, Bu. ditulis itu, gimana? Izin bertanya, Bu. Ya, iya Pak. Tadi kan ada sebelum jauh berjalan, Bu. Kan tadi Ibu katakan laboratorium yang terakreditasi standar halal yang di Indonesia ini kan mungkin di setiap hampir provinsi apakah sudah ada, Bu? Dan di mana kami bisa mendapatkan data-data tersebut? Kemudian tadi ada laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi, Bu. Nah, di sini mohon pencerahannya laboratorium pengujian dengan laboratorium kalibrasi ini yang maksudnya bagaimana, Bu, dalam sertifikasi halal, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk data laboratorium yang terakreditasi itu bisa dilihat di BPJPH, tapi nanti di belakang di slide saya juga ada, Pak. Saya cantumkan beberapa laboratorium yang sudah terakreditasi. Untuk laboratorium yang pengujian dan kalibrasi, jadi begini, Pak. ISO 17025 itu di dalamnya ada standar laboratorium pengujian dan standar laboratorium kalibrasi. Ada beberapa lab yang satu lab itu memiliki dua itu, Pak, kalibrasi dan pengujian. Sehingga nomor akreditasinya di Komite Akreditasi Nasional itu satu. Tapi kalau di kami di UB, nomor akreditasinya di KAN itu dua. Ya, jadi ada lab pengujian dan lab kalibrasi. Pengujian itu ya nanti kalau misalnya salah satunya kalau berkaitan dengan halal adalah misalnya Bapak punya punya apa namanya pelaku usaha yang produknya itu Bapak tidak yakin ini halal apa enggak ini dicari di dokumennya juga nggak jelas. Maka Bapak lebih cenderung mau menguji. Maka itu di lab pengujian yang terstandar ISO 17025. Kalau kalibrasi, itu kan kalibrasi alat ya Pak, kalibrasi alat. Alat yang digunakan untuk pengujian harus terkalibrasi. Mengkalibrasinya di mana? Mengkalibrasinya di laboratorium kalibrasi alat yang tersertifikasi juga. Tersertifikasinya 17025 juga oleh KAN. Begitu. Apakah di setiap provinsi ada laboratorium terakreditasi? Kalau kita bilang setiap provinsi sepertinya belum, Pak. Tetapi beberapa laboratorium itu sekarang berkembang cepat, banyak sekali yang laboratorium terakreditasi. Mungkin bisa mencari yang terdekat. Listnya beberapa laboratorium nanti saya sampaikan ada di slide saya yang di belakang, Pak. Ya, ada beberapa laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan catatan yang ada di BPJPH. Begitu Iya, Bu. Pak Desi, dari mana Pak Karena Desi? dari Palembang, Ibu, Oh, karena sama. Iya. hampir tiap Lebaran itu kasus pemalsuan daging babi dengan bakso Waduh. itu muncul sekali, Bu. Jadi Oh, kami kebetulan waktu itu di Dinas Peternakan iya. selalu jadi kayaknya seperti apa ya, jatah lebaran ya kayak gitu, Bu. Nah, kita mencari solusi yang tepat itu kan kalau kita uji cepat saja bisa membedakan mungkin kalau organnya secara organ masih segar bisa ya Bu kita bedakan antara babi dengan hewan ya daging lain. Tetapi kalau sudah menjadi bahan makanan itu seperti Susah. rendang, iya atau dipindang, ya Bu ya di Palembang kan dipindang itu artinya atau nah kita kesulitan sekali untuk mencari akreditasi yang tepat. Nah kita ada wacana yang laboratorium yang ditunjuk oleh Kementan itu adalah dari BPPT Lampung Ibu Tanjung Karang, salah satu bisa sekali untuk mendapatkan sertifikat. Namun
karena mengingat waktunya kan nggak bisa cepat ya Bu, Hmm. hasil pengujian itu kita kan mesti bisa cepat dapatkan karena si pelaku pun akan diintegrasi oleh polisi dan sebagainya Bu. Nah, adakah satu cepat yang bisa kita berikan laporan ataupun kita kirim ke laboratorium yang bisa menurut Ibu yang bisa cepat mendapatkan satu hari langsung hasilnya ada lagi Bu. Kira-kira Hmm. maksud kami supaya cepat ini Hmm. memang daging haram. Oh, dia Hmm. bukan kita katakan ini babi segala macam, ini daging yang tidak dibolehkan itu kan Bu. Kira-kira maka saya tanya tadi di mana harus kita mendapatkan laboratorium pengujian yang tersertifikasi halal, apakah hanya di Jakarta toh yang bisa? Maka saya tanyakan di provinsi-provinsi ada, apakah ada? Jawaban Ibu tadi kan terbatas hanya beberapa laboratorium provinsi yang sudah ada. Monggo Bu, nanti kalau memang ada di slide Ibu ya, alhamdulillah itu merupakan masukan bagi kami dalam melaksanakan tugas untuk keamanan pangan di Kota Palembang Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Desi. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan mau dijawab sekarang, mungkin atau langsung. Silakan Bu Yuni, nanti atau sekarang bagaimana baiknya? Ibu, mohon maaf Bu, yang kalibrasi tadi Bu, Ibu kalibrasi Ya. tadi. Kalau kalibrasi pengetahuan saya itu berarti kan peralatan yang dipakai oleh pengujian tadi supaya disertifikasi pihak lain. Artinya yang proses pengujian tadi itu alatnya di dikalibrasi artinya bagaimana Bu, apakah memang Kalibrasi sudah itu tepat? Sudah ya, tepat itu Bu ya. kalibrasi itu kalimat gampangnya tuh Cek Bu ya. disesuaikan. Jadi kayak misalnya timbangan tuh Pak. Kalau timbangan Oh, tuh lama lama ndak disetarakan, lama ndak dikalibrasi itu kan tidak akurat ya Pak. Ada selisih, ada beda. Sama kayak misalnya kalau tadi ada Bapak siapa yang alat kesehatan. Misalnya untuk menguji tensi misalnya ya. Bapak kadang-kadang tensi di rumah sakit A dapat 130, di rumah sakit B kok 150, mana yang benar ini? Nah, kita cari Pak alat itu dikalibrasi atau tidak. Dikalibrasi itu disetarakan Pak. Jadi disesuaikan lagi supaya data yang dihasilkan itu akurat. Nah, yang bisa pihak menyetarakan ketiga. itu adalah laboratorium kalibrasi karena mereka punya alatnya Oh, untuk iya. Pihak menyetarkan. ketiga ya Bu, pihak ketiga berarti kan. Bukan pihak ketiga, jadi laboratorium kalibrasi. Memang laboratorium yang tugasnya mengkalibrasi. Begitu, Pak. Ada ya, ada Bu ya, nanti Ada. Di UB ada, Pak. Di datanya. tempat saya ada. Di tempat kami ada. Kita Di punya mana? laboratorium di Universitas Brawijaya punya Pak laboratorium kalibrasi. Oh, siap Saya Bu rasa, ya. iya, iya, Pak. Baik. Makasih Bu. Sami-sami Pak Desi. Baik. Izin Bu, mau nambahkan. Sinten Ya, Pak. ya kebetulan kan kita di BPFK itu ada uji laboratorium pengujian dan kalibrasi Bu untuk alat Ye. kesehatan. Jadi kalau kalibrasi itu emang apa yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi salah satunya adalah ketertelusuran juga nilai yang didapat. Jadi alat yang di Bu Yuni memang harus dikalibrasi dulu untuk mendapatkan nilai koreksinya Bu, memenuhi toleransi yang ditetapkan oleh standar atau enggak seperti itu Bu. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak Suryansa. Ini Pak Wildan, apakah apabila pelaku usaha sudah memiliki hasil lab dari daftar bahan tapi tidak tersertifikasikan pada lab tersebut, apakah harus dimintakan uji kembali? Nah, itu tadi regulasinya itu harusnya laboratorium yang terakreditasi. Itu Pak Wildan. Kemudian oke. Pak Suryansa nanti bisa kontak sama Halal Institute karena memang ada beberapa yang saya perbarui materinya. Nanti saya kirim ke Halal Institute. Oke, makasih Bu. Oke, Pak Bayi Haki, berdasarkan hasil uji lab ada soft capsule yang terbuat dari gelatin sapi, tapi kita tidak tahu apakah. Nah, itu tadi harusnya produsennya menyertakan dokumen bahwa gelatinnya itu diperoleh dari gelatin sapi yang disembelih dengan cara syariah Islam. Berarti rumah potong hewannya sudah ada sertifikat halalnya. Kalau belum, ya itu harus dipastikan lagi, harus ditelusur lagi. Bagaimana kalau soft capsule-nya itu
ngambil dari rekanan. Nah, kita lihat soft capsule-nya itu ada sertifikat halalnya atau enggak. Kalau ada ya udah cukup sampai di situ. Kalau seandainya itu terjadi kesalahan ya dengan sertifikat itu, yang menanggung dosanya itu adalah rekanan atau perusahaan dari produsen soft capsule-nya. Bu Risa Anggraini laboratorium di Medan di mana? Ya itu tadi Bu, bisa dilihat di list yang ada di BPCPH. Saya pun yang update baru nanti, mungkin yang saya sampaikan di slide nanti belum update, bisa jadi ya, nanti dicari di listnya di BPCPH atau ditanyakan ke BPCPH. Kemudian jika tidak punya laboratorium, apakah LPH harus punya? Iya, harus ya. Yang ada MOU, iya harus ada. Itu tadi sesuai dengan peraturan pemerintah Y tentang LPH. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk proses tadi, sorry, mana ya tadi? Nah, proses ini ada di klausul 6 Bapak Ibu. Klausul 6 ini laboratorium halal harus menerapkan prosedur untuk pengambilan dan penanganan sampel sesuai standar OIC IIC 35. Kemudian penyimpanan sampel dalam kondisi yang menjaga integritas. Metode pengujian telah divalidasi. Jadi semua ini harus dimiliki oleh laboratorium yang terakreditasi tadi, ya Bapak Ibu. Dokumentasi lengkap dari setiap pengujian, manajemen data, dan sistem informasi laboratorium itu ada. Semuanya ada. Itulah sebabnya mengapa tadi ya dikatakan analisanya harus di laboratorium terakreditasi. Karena ini semua sudah terjamin. Gitu ya. Sistem manajemen di klausul 7-8 itu kebijakan mutu yang konsisten dengan standar halal. Dokumentasi yang terstruktur dan dapat dilacak, kontrol operasional yang ketat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, audit internal dan tinjauan manajemen berkala. Tadi sudah kita jelaskan apa itu audit, apa itu tinjauan manajemen. Ini semua adalah proses evaluasi dan continuous improvement. Ya, biasanya minimal sekali dalam setahun. Untuk audit internal, untuk audit eksternal itu biasanya memang 1 kali dalam setahun, kan akan mengaudit lagi ke laboratorium-laboratorium yang sudah terakreditasi. Ya. Nah, kenapa laboratorium ini menjadi penting? Kalau kita telaah lagi Bapak Ibu, step dari diterbitkannya sertifikat halal, mulai dari pengajuan dari business owners sampai dengan issuance of certification itu ada di step 4. LPH harus melakukan assessment. Nah, assessment itu kalau kita lihat memakan waktu paling lama. Ada 15 working days. Kenapa? Karena pada proses assessment ini dimungkinkan Bapak Ibu auditor akan memberikan satu rekomendasi untuk dilakukan pengujian. Ini harus diuji dulu karena dokumennya nggak lengkap, kemudian bahan-bahannya ini meragukan, ya. Jadi itu bisa dilakukan suatu rekomendasi untuk pengujian di step 4, di step 4 ini untuk assessment. Nah, jenis-jenis pengujian laboratorium untuk produk halal apa saja? Ya. Pengujian komponen haram kritis. Yang pertama misalnya pengujian DNA babi, porcine DNA analysis. Metodenya apa saja? Macam-macam sebenarnya metodenya. Bisa menggunakan real time PCR atau qPCR, quantity PCR, atau liquid chromatography mass spectrometry, LC-MS, CC-MS. Nah, ini kalau di kami yang masuk di dalam ruang lingkup, meskipun kita punya semua equipment-nya, LC-MS, CC-MS kita punya, PCR real time atau qPCR kita punya, tetapi yang sudah kita daftarkan di dalam ruang lingkup dan itu sesuai dengan yang dipersyaratkan BPJPH itu yang menggunakan real time PCR. Kemudian aplikasinya apa? Bisa di produk daging, di bumbu, perisal, suplemen, bahkan juga di olahan. Kalau di kami yang sudah didaftarkan ke KAN itu yang daging segar sama olahan. Olahan itu ada sosis, ada meatball, ada bakso, ya. Kemudian lipid detection-nya dapat mendeteksi DNA babi pada tingkat ppb, misalnya 4 billion dan seterusnya. Kita cari metode yang limitasinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengujian identifikasi spesies identification. Metodenya misalnya dengan menggunakan
DNA barcoding atau analisis protein. Produk daging bisa, gelatin bisa, turunan hewan lainnya bisa. Itu yang sampelnya ya. Tujuannya apa? Memastikan apakah hewan yang digunakan itu halal, bukan predator atau bangkai. Kemudian pengujian gelatin dan ingredient turunan hewan misalnya untuk mengidentifikasi sumber gelatin, apakah dia sapi, apa babi, apa ikan misalnya ya. Nah, misalnya verifikasi proses halal slaughter ya, penyembelihan hewan itu berasal dari yang dia berasal dari hewan darat, kalau hewan air kan tidak perlu ya. Kemudian juga dokumentasi dari rantai pasokan dari pemasok. Nah, yang kedua adalah pengujian keamanan dan kemurnian produk. Misalnya pengujian kontaminan alergen, deteksi protein babi dalam produk misalnya, ya, identifikasi alergen silang. Nah, ini verifikasi segregasi fasilitas produksi. Nah, tadi kan sudah kita bicarakan apa saja yang bisa menyebabkan kontaminasi silang. Kemudian food safety, ya, pengujian keamanan pangan, analisis mikrobiologi, misalnya patogen atau bakteri, deteksi logam berat kontaminan kimia, analisis residu pestisida, uji cemaran biologis, dan lain sebagainya. Nah, pengujian keamanan khusus berdasar produk, misalnya kosmetik, air permeability test, apakah dia tembus air apa enggak, sehingga kalau dipakai berwudu misalnya bisa sah atau tidak. Kemudian analisis ingredient sintetis versus alami, ya. Kemudian farmasi, komponen atau komposisi bahan baku apa saja, identifikasi eksipiannya apa, pengujian stabilitasnya bagaimana, minuman, analisis alkohol, verifikasi bahan tambahan, dan identifikasi cemaran. Nanti kita breakdown sampai ke teknisnya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini contoh teknisnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sampel makanan, ya misalnya daging. Nah, kita kenapa kok kita perlu autentikasi halal? Karena kan kita nggak tahu membedakan antara daging babi atau daging yang lain, entah itu ayam, kambing, kelinci dan sebagainya. Nah, sehingga untuk memisahkan, untuk mengetahui apakah dia ini mengandung daging apa, kita bisa mengujinya menggunakan metode PCR, polymerase chain reaction. Nah, kita biasanya menggunakan real time PCR, ya. Terus misalnya kalau tipe makanannya olahan, contohnya adalah sosis meatballs. Ini sebenarnya bisa juga dengan PCR, karena di kami pun dengan menggunakan real-time PCR dan PCR konvensional. Tetapi bisa juga dengan metode menggunakan electric nose dengan GC-MS HS. Ya, kalau kita ingin tahu sebenarnya diganti apa ini bahan penyusunnya atau ditambahkan apa, gitu ya, ditambahkan apa. Nah, dengan alasan misalnya bisa lebih enak atau lebih murah dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa tahu kemurniannya menggunakan itu. Nah, kemudian gelatin yang dipakai untuk bahan dasar permen, marshmallow atau kapsul tadi, ya. Itu kita tidak tahu, bisa jadi itu adalah turunan dari kulit babi atau dari tulangnya cattle atau yang lainnya, ya. Nah, ini bisa kita pastikan pengujiannya menggunakan metode dengan PCR, polymerase chain reaction. Ya, bisa memastikan dari bahan apa. Atau bisa juga dengan combining FTIR. Di kita equipment-nya ada semua ini, Pak. Nah, PCR, FTIR kita ada semua. Jadi kita untuk mengetahui apakah dia ini bahan dasarnya itu apa sebenarnya, gelatinnya. Kemudian confectionery products like apa? Candy, marshmallow, gummy, pastilles. Nah, ini juga sama, gelatinnya itu dari mana? Apakah dari porcine atau bukan? Nah, ini juga bisa menggunakan polymerase chain reaction. Nah, minuman misalnya. Ini seringkali terjadi ya Bapak Ibu kalau kita sering bertugas di di negara yang mayoritas bukan umat Muslim gitu ya. Kita cari minuman yang aman. Cari minuman yang aman itu jus buah gitu. Kemasan yang jus buah gitu. Kalau kita lihat
sepintas seperti aman, Bapak Ibu. Namun ternyata pada waktu pembuatan minuman ini supaya rasanya itu lebih enak, mereka menambahkan etanol. Meskipun mereka bilang small quantities, sedikit, cuman sedikit. Tapi sedikitnya itu seberapa? Karena kan kita yang diperbolehkan itu kan tidak lebih dari 0,5% volume per volume. Nah, untuk mengetahui kandungan ini, apakah dia kuantitinya masih memenuhi syarat halal atau tidak, maka bisa dilakukan dengan pengujian menggunakan metode portable electric nose atau INOS. Atau bisa juga dengan biosensor. Ya. Kemudian yang lain misalnya seasoning, like saus, vinegar, itu juga bisa diuji, diketahui berapa kandungan alkoholnya. Karena gini, sebenarnya dia pada waktu prosesnya itu kan dilakukan fermentasi ya, proses fermentasi. Nah, itu banyak sekali jenis alkohol yang dihasilkan pada waktu saat proses fermentasi. Nah, kita bisa tahu tuh seberapa besar kandungannya. Mungkin kalau kita mau lebih detail, tapi ini for research, I think, apa sih kind of alkoholnya. Nah, itu bisa digunakan metode menggunakan mass spectrometry with electronic nose. Ya. Kemudian, nah ini GM food, genetically modified food. Ini ada beberapa kelompok, bukan hanya umat Muslim, umat yang lain pun ada kelompok-kelompok yang mereka tidak menginginkan mengkonsumsi GM food. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa GM food ini lebih banyak mudaratnya. Nah, karena memang di dalam populasi di muka bumi ini ya,